Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Nah, sebelumnya kita tahu kan ya, larutan itu adalah campuran dari zat pelarut dengan zat terlarut. Gitu. Nah, zat-zat larutan ini memiliki sifat-sifat yang berbeda. Contohnya, ada larutan gula kita bandingkan dengan larutan cuka, itu di beberapa sifat mereka akan memiliki sifat yang berbeda. Mulai dari rasa. Larutan gula biasanya rasanya manis, sedangkan larutan cuka rasanya adalah asam. Semakin banyak konsentrasi zat terlarutnya di dalam larutan tersebut, maka rasanya akan semakin kuat. Nah, tapi ternyata ada beberapa sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Misalnya, larutan cuka dengan larutan gula, kalau kita bandingkan beberapa sifat, contohnya titik didihnya, itu akan sama ketika diukur pada konsentrasi yang sama. Nah, sifat-sifat ini disebut dengan sifat koligatif larutan. Sebelum kita masuk ke sifat koligatif, ada dua satuan konsentrasi yang harus dipelajari. Ini untuk pengantar perhitungannya nanti. Yang pertama ada molalitas dan yang kedua ada fraksi mol. Ya, bisa dilihat di sini molalitas. Jadi molalitas itu adalah banyaknya jumlah mol zat terlarut di dalam 1 kg pelarut. Nah, atau kalau misalkan pelarutnya itu dalam bentuk gram, maka bisa kita tuliskan molalitas itu sama dengan mol dikali 1000 per jumlah pelarutnya dalam satuan gram. Nah, molnya itu kita urai lagi menjadi massa dibagi dengan mR atau massa molekul relatif gitu. Nah, contohnya bisa dilihat di situ. Berapakah kemolalan larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dalam 200 gram air? Diketahui mR urea 60 gram per mol dan mR airnya 18 per gram per mol. Nah, kita jawab, langsung dimasukkan ke dalam rumus ya. Masanya adalah massa zat terlarut. Kita tahu zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit daripada zat pelarut. Makanya urea itu dijadikan sebagai zat terlarut. Maka masanya adalah 3 gram, kemudian mR-nya adalah mR zat terlarut, artinya mR urea 60 dikali 1000 itu rumusnya, per 200 itu adalah massa pelarut atau massa airnya. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 0,25 molal. Seperti itu ya cara menghitungnya. Nah, selanjutnya ada fraksi mol. Nah, fraksi mol itu, fraksi adalah bagian. Artinya, ketika ditanyakan fraksi mol pelarut, itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam larutan. Begitupun sebaliknya. Jika ditanya fraksi mol zat terlarut, artinya bagian dari zat terlarut di dalam larutan. Maka bisa dituliskan XP atau fraksi mol zat pelarut itu sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Artinya ini yang dijumlah adalah mol larutan. Begitupun XT fraksi mol zat terlarut itu sama dengan mol zat terlarut dibagi mol pelarut dan mol terlarut. Langsung masuk ke contohnya. Tentukan fraksi mol urea 20% dalam 100 gram larutan urea. mR ureanya 60 gram per mol dan mR airnya 18 gram per mol. Nah, cara menjawabnya kita cari dulu molnya masing-masing. Di situ ada urea dan air. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10 bahwa mencari mol itu adalah dengan cara membagi massa zat terlarut dengan molnya sendiri. Nah, di sini urea berarti massanya itu karena dia 20% dalam 100 gram larutannya, artinya ada 20 per 100 dikalikan 100 gram. Itu hasilnya adalah 20 gram per mR-nya 60 gram per mol, hasilnya adalah 0,33 mol. Begitupun dengan air. Air karena tadi dari 100 gram itu ada 20% urea, berarti sisanya adalah airnya. Berarti 100 dikurang 20. Hasilnya adalah 80. Ya, 80 gram dibagi 18 gram per mol, hasilnya adalah 4,44 mol. Nah, selanjutnya baru kita cari nih fraksi mol zat terlarutnya.
Itu karena yang ditanya adalah fraksi mol urea, berarti kan zat terlarut ya. Berarti kita pakai rumus yang XT. Nah, XT sama dengan mol terlarut dibagi mol pelarut plus mol terlarut. Tinggal masukkan angkanya. 0,33 mol dibagi 4,44 ditambah 0,33 mol. Hasilnya adalah 0,069. Gitu ya. Nah, sifat koligatif ini ada 4 macam. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmotik. Ini kita akan bahas satu per satu. Seorang kimiawan bernama Francois Merirold mengatakan bahwa tekanan uap suatu komponen itu bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan. Atau kalau dibikin simple, dapat dituliskan dalam bentuk rumus delta P atau penurunan tekanan uap itu sama aja dengan perkalian antara XT atau fraksi mol zat terlarut terhadap P0 atau tekanan uap larutan murni gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam contohnya. Contohnya di sini, tekanan uap air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 760 mmHg. Berapakah penurunan tekanan uap larutan glukosa 18% pada suhu yang sama? Di situ ada airnya masing-masing ya. Nah, kita jawab dengan mencari masanya terlebih dahulu karena di situ dalam bentuk persentase. Nah, karena dalam bentuk persentase, kita anggap massa seluruhnya adalah 100 gram. Artinya 18% 18 per 100 dikalikan 100 gram. Ada 18 gram. Kemudian massa pelarutnya ini air, maka tinggal mengurangi saja 100 dikurang 18. Hasilnya adalah 82 gram. Setelah itu kita mencari molnya. Mol glukosa artinya massa glukosa dibagi dengan mR glukosa. 18 dibagi 180 hasilnya 0,1 mol. Kemudian mol airnya 82 gram dibagi mR airnya 18 gram per mol, hasilnya adalah 4,55 mol. Baru kita cari delta P, karena yang ditanya adalah penurunan tekanan uap. Langsung delta P sama dengan XT dikali P0. XT-nya itu kita cari dulu fraksinya, berarti mol terlarut dibagi mol larutan. Mol terlarutnya itu glukosa 0,1 mol. Kemudian mol larutannya adalah campuran antara mol pelarut air dengan mol glukosa. Ya. Dikalikan dengan P0. P0 adalah tekanan uap air, ya. Di situ 760 mmHg. Tinggal dikalikan, maka hasilnya adalah 16,34 mmHg. Nah, cukup sampai di sini. Kemudian jika ditanya berapa tekanan uap glukosa, tekanan uap larutan, maaf. Kalau ditanya tekanan uap larutan, berarti kita tinggal cari dari delta P. Delta P itu kan artinya pengurangan ya. Pengurangan antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan. Artinya kalau ditanya tekanan uap larutan, itu adalah tekanan uap pelarut dikurang dengan penurunan tekanan uapnya. Gitu. Berarti tinggal kita kurang aja 760 dikurang 16,34 mmHg. Hasilnya adalah 743,6. Nah, tapi di soal ini kita cukup sampai di sini saja. Selanjutnya kita bahas kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Makanya titik didih bergantung pada tekanan di permukaan. Gitu. Di permukaan laut misalnya, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Karena suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air sama dengan 760 mmHg. Nah, sedangkan di puncak Everest, itu di ketinggian lebih dari 8.000 meter dari permukaan laut, mendidih pada suhu 71 derajat Celcius. Nah, biasanya yang dimaksud dengan titik didih adalah titik didih normal, yaitu titik didih pada tekanan 760 mmHg. Nah, titik didih normal air adalah 100 derajat Celcius.
Sedangkan titik beku itu adalah suhu pada tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Pada tekanan 1 atm, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, karena pada suhu itu tekanan uap air sama dengan tekanan uap es. Nah, ketika di dalam suatu pelarut itu ditambahkan zat terlarut, ya, titik didih suatu larutan itu akan meningkat karena adanya zat terlarut. Sedangkan titik bekunya itu akan menurun, seperti itu. Nah, bisa dilihat di grafik ini ya. Di sini ada titik beku air, ini 0 derajat Celcius. Kemudian ada titik beku larutan, itu mundur ke kiri. Artinya kalau di garis bilangan mundur ke kiri itu akan berkurang kan ya. Titik beku larutan itu akan berkurang dari titik beku air. Nah, selisih antara titik beku air dengan titik beku larutan itu adalah si delta TF atau penurunan titik beku. Begitu juga dengan titik didih larutan. Titik didih air di sini ada 100 derajat Celcius, kemudian titik didih larutan itu ada di sebelah kanannya. Artinya, angkanya akan lebih besar. Nah, selisih antara titik didih air dengan titik didih larutan itu disebut dengan delta TB atau kenaikan titik didih. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini ya. Kenaikan titik didih atau delta TB itu sama dengan KB dikali M. KB-nya tetapan kenaikan titik didih ada di dalam soal. Kemudian M-nya adalah molalitas larutan atau kemolalan larutan. Kemudian untuk penurunan titik beku ada delta TF sama dengan KF dikali molalitas. KF-nya adalah tetapan penurunan titik beku, juga ada di dalam soal. Untuk delta TB, karena dia adalah kenaikan titik didih, ketika ditanya titik didih larutannya, berarti kita tambahkan dengan angka 100 atau titik didih air pada tekanan 760 mmHg. Kemudian untuk yang penurunan titik beku, karena dia penurunan, kalau ditanya titik bekunya, artinya kita tinggal mengurang 0 atau titik beku air dikurang dengan delta TF-nya. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya, tentukan titik didih dan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa, MR 180 dan dalam 500 gram air. Nah, di sini dikasih tahu KB airnya 0,52 dan KF airnya 1,86. Untuk menjawab, kita cari dulu molalitas dari glukosa. Ya, molalitas itu apa tadi? Perbandingan mol terhadap pelarutnya. Nah, kalau diurai menjadi massa per mr, ini zat terlarutnya, dikalikan 1000 per P. P itu adalah massa pelarutnya. Masanya glukosa 18, mr-nya glukosa 180, dikalikan 1000 per P. P adalah masanya pelarut atau air 500. Setelah dihitung hasilnya 0,2 molal. Kemudian kita cari, terserah mau cari delta TB dulu boleh, mau cari delta TF dulu juga boleh. Delta TB masuk ke rumusnya KB dikali molal. KB-nya ada di soal 0,52. M-nya yang tadi kita cari molalnya 0,2 molal. Hasilnya 0,104 derajat Celcius. Kemudian cari titik didihnya, TB-nya. Berarti kita tinggal tambahkan dengan 100 atau titik didih air. Maka hasilnya 101,4 derajat Celcius. Nah, untuk mencari delta TF sama ya caranya, tinggal mengganti KF-nya saja. Berarti KF-nya tadi ada di soal 1,86 dikali molalitasnya 0,2 molal sama dengan 0,372 derajat Celcius ya. Tinggal coret satuannya, molal dengan molal habis tinggal derajat Celcius. Nah, TF-nya tinggal kita kurang dengan angka 0. 0 dikurang 0,372, maka hasilnya adalah minus 0,372 derajat Celcius. Itu ya. Oke, kita lanjut ke tekanan osmotik. Sebelumnya harus diketahui dulu nih apa sih osmosis itu atau osmotik itu. Jadi osmosis itu adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau
dari larutan yang encer, konsentrasinya rendah, ke larutan yang lebih pekat atau konsentrasinya lebih tinggi. Melalui apa? Melalui membran semi permeabel. Gitu. Bisa dilihat di sini contohnya. Ini ada tabung U, di tengahnya ini ada membran semi permeabel atau selaput semi permeabel. Gitu. Ini ketika belum ditambahkan zat terlarut apapun, masih air saja. Kemudian di tabung yang tengah ini ditambahkan suatu zat terlarut. Ketika ditambahkan, ini air akan merembes dari pelarut yang isinya cuma H2O aja, kemudian merembes ke pelarut yang sudah ditambahkan zat terlarut. Artinya dia merembes dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, sedangkan tekanan osmotik itu adalah perbedaan tekanan hidrostatik, ya, hidrostatik maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya. Jadi ketika dia merembes itu ada tekanan yang menyebabkan dia bisa merembes melalui membran tersebut. Nah, ini rumus untuk tekanan osmotik ya. P sama dengan M kali R kali T. Nah, M-nya itu adalah molaritas larutan. Jadi banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan gitu. Atau kalau misalnya dia tidak diketahui molaritasnya, bisa juga P dikalikan V, atau V itu volume larutan, sama dengan N atau mol zat terlarut dikalikan dengan R-nya itu tetapan gas, nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin, dikalikan dengan T atau suhu. Nah, suhunya ini dalam satuan Kelvin, jadi kita ubah dulu dalam satuan Kelvin. Nah, di sini ada contohnya, sebanyak 3 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam air hingga volume larutan mencapai 500 ml. Hitunglah tekanan osmotik larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, kita selesaikan dengan mencari mol ureanya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa mencari mol itu adalah dengan membagi massa terhadap MR. Massanya urea 3 gram, kemudian MR-nya 60, didapatkan hasil 0,05 mol. Kemudian kita cari molaritasnya. Molaritas itu mol terhadap 1 liter volume. Nah, karena di sini molnya 0,05 mol, kemudian volumenya hanya 500 ml, 500 ml itu sama aja dengan 0,5 liter. Didapatkan hasil 0,1 molar. Nah, kemudian baru kita cari tekanan osmosisnya. Dengan mengalihkan molaritas dikalikan dengan R atau tetapan gasnya, kemudian dikalikan dengan T atau suhunya. M-nya tadi kita sudah dapat 0,1 molar, kemudian R-nya adalah tetapan 0,082, kemudian T-nya adalah suhu. Nah, karena di sini suhunya adalah 27 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin. Ditambahkan dengan 273, ya. 27 ditambah 273 hasilnya adalah 300. Setelah itu kita hitung semuanya nih, dikalikan. Maka hasilnya adalah 2,46 atm. Oke, sampai sini saja video kita kali ini, pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.